Oh ya, sapa sapa warga. Mantap. Masjid Jami Al Ikhlas, tempat pembangunan masjid. Di sini agak tinggi, kurang lebih 70 cm kedalaman airnya. Kita akan masuk ke rumah warga yang sudah terendam. Ada beberapa, nanti kita akan lihat sampel contoh langkah-langkah yang diambil warga dalam antisipasi dari banjir. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini salah satu rumah yang kita masuki yang sudah terendam. Ini baru hari ini terendam. Kemarin waktu sore kita cek, ini masih belum terendam. Kita akan lihat ke dalam bagaimana barang-barang warga kita diselamatkan. Masuk, Bang. Masuk. Ini penghuni rumah sudah mengungsi ke rumah keluarga yang lebih tinggi. Ini sudah ditinggalkan, hanya dipantau, tetapi barang-barangnya sudah dinaikkan. Kita akan lihat yang masih ada penghuninya, bagaimana mereka beristirahat tidur saat malam hari. Ayo petugas, mari kita cek rumah warga yang sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi, tempat beristirahat dan juga barang-barang berharga yang diselamatkan dari banjir. Ini dampak dari banjir yang biasanya dapur di belakang sekarang di depan. Ini kalau bahasa Dayaknya bebalik, jadi sistem panggung, jadi digunakan dari kayu sebagai tempat tidur, tempat beristirahat. Nah, kenapa tidak melakukan pengungsian? Yang pertama, tidak mau meninggalkan harta benda yang ada. Yang kedua, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banjir ini tidak lama, biasanya 1 minggu sampai 7 atau 10 hari sudah mulai turun, sehingga dan untuk tahun ini atau di akhir 2022 ini adalah banjir yang kelima. Dan ini rutin setiap tahun banjirnya, dan warga sudah terbiasa dengan kondisi ini. Langkah-langkah yang masih
dipikirkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa adalah bagaimana mengukur debit air ini untuk bisa dihindari. Jadi kalau bangun rumah harus yang di tempat yang lebih tinggi. Sementara masih kita lakukan menyusun program-program bagaimana langkah-langkah bekerjasama dengan instansi dan pemerintah daerah terkait untuk melakukan antisipasi banjir tahunan ini yang memang rutin setiap tahun terjadi. Ibu, di kondisi banjir seperti ini tolong dijaga anak-anak, jangan terlalu main di air karena biasanya di saat kondisi air banjir seperti ini penyakit-penyakit alergi, gatal, muntah itu bisa terjadi. Tolong jaga makanan juga, dan yang tidak kalah penting adalah langkah penyelamatan dalam hal ini cepat sigap melapor kepada pemerintah desa yang kami standby memantau informasi, dan juga dari binatang-binatang buas seperti ular yang juga rumah-rumah terbuka air begini bisa masuk ya, ular masuk langsung dipantau, lampu-lampu juga hati-hati karena siapa tahu tiba-tiba air naik terus, ditempatkan lampu yang menggunakan sumbu jangan sembarangan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mohon kerjasamanya untuk menjaga kondisi tetap kondisif dan tetap semangat dan bersabar menghadapi banjir ini, semoga cepat turun. Demikian yang bisa kami himbaukan dari pemerintah desa Tumang Mangkutup. Terima kasih. Sampai ke dia ngusung. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Kami dari pemerintahan desa Tumang Mangkutup sengaja datang dari RT 1 sampai RT 2 juga memantau kondisi banjir kita. Dan kita berada di rumahnya Pak Muhammad Adil atau Pak Lisa atau Lisa, merupakan ketua kelompok ketahanan pangan kita. Seperti nanti kita lihat beberapa bibit yang masih belum ditempatkan pada tempat penanamannya, tapi karena berada di dalam planter bag masih bisa diselamatkan, tapi perlu ekstra tenaga untuk memindahkan ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Nah, saya ingin Bapak Ibu yang kebetulan kumpul di sini, kami dan saya selaku kepala desa menghimbau tolong jaga kesehatan, karena biasanya di musim-musim banjir ini penyakit gatal, alergi juga untuk anak-anak biasanya itu sangat berhati-hati. Dan yang tidak kalah penting adalah kewaspadaan terhadap binatang buas seperti ular yang dalam 1-2 hari ini sudah mulai menampakkan diri dan sudah memakan korban. Salah satunya adalah ayam, ternak-ternak kita yang tapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Nah, untuk anak-anak hati-hati, dan ibu-ibu, bapak-bapak juga, untuk anak-anaknya jangan terlalu dibiarkan berendam di air agar tidak terjadi sakit. Ya, Dot ya. Gendutnya biasanya mandi terus nih. Oke, kita sambil nunggu Pupi ya. Tuan rumah lagi menyiapkan Pupi karena kita dari RT 1 berjalan kondisi basah. Dalam rangka kita mengantisipasi, memantau kondisi banjir. Ini saya didampingin oleh Ibu Penggerak PKK, ada Pak Sekdes, ada teman-teman yang lain. Terima kasih melaporkan dari Desa Tumang Mangkutup, hari keempat banjir yang melanda. Semoga pemerintah daerah, instansi terkait dinas sosial bisa turun tangan membantu meringankan beban pikiran warga Desa Tumang Mangkutup yang saat ini sedang dilanda banjir, dan terkhusus untuk bapak-bapak yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Daerah, sekiranya momen-momen seperti ini menunjukkan diri peduli terhadap masyarakat yang telah memilih Anda. Terima kasih. Selamat siang. Mantap bro. Oke, ini nih. Nah, ini siap. yang kita. Wah, ini lengkap nih.
Mantap, 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 mantap. Siap. Lalang pisi lu malah ancap lempah mantan jam galas sama. Dia ngupim dia langsung lempah biar gimana kelasut. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tumbang Mangkutup dengan terjadinya banjir ya, yang secara tiba-tiba menggenangi RT 1, RT 2 dengan jumlah kakak sekitar 200-an lebih kakak. Jadi kami berharap kepada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, begitu juga dengan beberapa anggota-anggota dewan yang ada di Kabupaten Kapuas untuk membantu kami sehingga warga ini nanti tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya dari segi kesehatan, kemudian sandang pangannya dan lain-lain.